Masih terlalu sedikit untuk dimulai ya.
Sebelum dimulai, Bapak Ibu bisa cek di layar itu yang akan kita kerjakan hari ini. Saya mulai dengan latihan ya, tidak saya mulai dengan kuliah, nanti belum muncul ada Pak. penjelasan di belakang. Sekali lagi Bapak Ibu lihat layar. Layarnya muter Pak, belum kelihatan. Belum muncul Pak, di layar belum muncul. Sorry, Ma. Ampun Bapak, muncul. Oke, baik. Jadi itu tunjuk pengerjaan latihan pagi ini ya. Saya tidak akan mulai dengan kuliah, saya mulai dengan latihan, nanti di akhir baru kita bahas. Nah, itu petunjuknya nanti. Jadi harusnya berapa orang? Dan kita perlu tunggu berapa orang? Normalnya 60-an Pak sekarang. 60-an ya. Masih 37 ya. Memang tidak ada suaranya ya? Disuruh. Kerjakan itu Bu Ninin. Untuk diskusi Bu Ninin. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu saya hormati. Sudah lumayan yang 40 orang dari 60. Oke, jadi kita mulai dari latihan dulu ya untuk biostatistik ini. Karena kemarin yang terkait dengan pembelajaran metodologi penelitian, kita mulai dari desain ya. Desain sistem coding, scoring kemarin juga sudah dibahas. Nah, sekarang statistik itu untuk analisis statistiknya. Jadi data yang sudah didapat dari rancangan metodologi yang sudah dibuat, itu datanya nanti akan diolah untuk apa? Untuk menyimpulkan atau menjawab hipotesis yang sudah ditentukan kemarin ya. Jadi hipotesis
Apa dasar penentuan hipotesis pada proposal? Yaitu konsep yang ada sama fenomena. Lalu kemudian kita mengambil data secara sengaja untuk melakukan penelitian dan untuk menyimpulkan hipotesis yang sudah kita buat. Hipotesisnya diterima atau ditolak. Diterima apabila kurang dari 5%, kemudian ditolak apabila lebih dari 5% dari total populasi, ya 0,05 itu ya. Ini adalah petunjuknya. Jadi nanti yang akan saya tampilkan itu tentang pernyataan penelitian ya, bukan judul. Jadi nanti tentukan dulu menurut Bapak Ibu ini observasi atau intervensi. Maka kalau observasi, lazim penyusunan judulnya sudah disampaikan kemarin. Jadi kalau observasi lazim diawali dengan kata hubungan, kalau intervensi diawali dengan kata pengaruh. Kemudian susun menjadi judul, tentukan variabel independen-dependennya, tentukan skala data. Skala data itu kemarin yang kita bahas ada numerik, kategorik ya. Numerik, kategorik. Sudah pernah kita bahas itu. Nah, kemudian ada tentukan parametrik atau non-parametrik. Parametrik, non-parametrik ini yaitu penentuan jenis ujinya ya, parametrik dan non-parametrik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, kemudian yaitu baru menentukan jenis uji hipotesisnya. Jadi kolom-kolom yang kemarin sempat saya share ulang ya, terkait dengan kolom ini. Ya, ini terlihat ya. Nah, jadi ini tabel uji bivariat. Seluruh penelitian yang hanya melibatkan dua variabel itu menggunakan ini. Nah, ini yang ini yang parametric test. Yang atas ini yang parametric test ya, Bapak Ibu. Kemudian yang bawah ini yang non parametric test. Nah, terlihat jelas dari kolomnya itu bahwa ini ya yang parametric test tuh skala datanya wajib numerik, sedangkan yang non parametric harus kategorik. Ada pilihan yang penelitiannya itu kategorik sejak awal. Ya, jadi kategorik yang tengah ini Mann-Whitney Kruskal-Walsh itu adalah uji alternatif bagi penelitian yang skala datanya numerik tapi dia distribusi datanya tidak normal. Ya, oke. Kemudian lalu kembali ke tugas yang tadi. Ya, jadi kalau kita mau menentukan bahwa ini parametric test atau non parametric test, nanti dilihatnya dari skala data numerik ataupun kategorik. Ya, baru ditentukan uji hipotesis. Jadi dipilih. Sekarang begini, satu. Ya. Oke, coba Mas Fajri Hidayatullah, coba Pak. Mas Fajri. Mas Fajri. Dengar kayaknya. Pelayanan mungkin Pak. Tapi ada videonya ini, beliaunya sedang menatap. Ya, ayo Pak, latihan satu Pak, dijawab Pak. Sesuai dengan petunjuk yang awal tadi. Saya kirim itu. Ya, petunjuknya saya kirim di grup ya. Ya, latihan satu, silakan. Mas Fajri.
Ya, halo Mas Fajri, silakan. Petunjuknya yang untuk pengerjaannya di grup WA itu. Latihan 1, urutkan dari awal itu sesuai dengan alur petunjuk tadi itu. Jadi ada sebuah pernyataan penelitian yaitu ingin melihat apakah hematomegali berpengaruh terhadap kejadian shock. Tentukan dulu dari awal penelitian ini observasi atau intervensi. Silakan. Jenis penelitiannya observasi ya, Pak? Oke, langsung disebutkan satu-satu sesuai petunjuk yang di grup. Mohon izin, Pak. Monggo silakan. Ya, Pak Denny. Iya, menurut saya ini ikut observasi, Pak. Observasi. Maka kalau jadi judul petunjuk kedua. Petunjuk kedua, pengaruh Kalau observasi lazim judul dimulai dengan kata Hubungan. observasi. Oke. Hubungan. Hubungan hepatomegali dengan kejadian shock, Pak. Oke, hubungan hepatomegali dengan kejadian shock. Sebutkan variabel independen dan dependen. Variabel X dan variabel Y. Independennya hepatomegali, Pak. Terus dependennya kejadian shock. Oke. Skala data masing-masing variabel. Skala data itu numerik, kategorik. Hepatomegalinya apa, kejadian shocknya apa. Sebentar, Pak. Skala data pilihannya 4 ya, Noir, nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal ordinal itu jenisnya kategorik, kemudian interval rasio itu jenis numerik. Menurut kita, judul itu variabel independen hepatomegali itu kategorik, nominal ordinal, atau numerik, interval rasio. Karena itu harus ditentukan dari awal untuk memilih di tabel uji hipotesis. Silakan.
Silakan, Pak Denny. Dilanjut yang tadi. Masih bingung, Pak. Masih bingung, oke. Ini skala data itu Noir ya. Bentar, saya tampilkan lagi materi tentang skala data. Kalau Noirnya hafal, Pak. Cuman menentukan Noirnya itu yang bingung. Nah, oke. Menentukan Noirnya yang bingung. Nih, kelihatan enggak algoritma skala data ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan. Ya, jadi nominal, ordinal ya. Ini skala data, Bapak Ibu. Noir itu tingkatannya ini. Noir. Ini Noir. Nah, jadi yang kemarin kita bahas tentang skala nyeri. Skala nyeri itu ada ringan, sedang, berat. Itu kategori. Tapi ketika ringan, sedang, beratnya itu kita ambil angkanya saja, maka dia menjadi numerik. Kapan peneliti harus menggunakan kategorik dan numerik? Selama dalam satu konsep disediakan dua jenis pengkategorian, maka kebijakan peneliti mau menggunakan yang mana. Seperti kemarin itu ya pencontohannya. Jadi kalau kita pakai kategorik, seakan-akan statistik membaca itu nggak ada perubahan karena sedang ke sedang. Tapi secara angka dari skala nyeri 7 ke 5 itu ada penurunan. Nah ini di sini ini Noir. Pembedanya hanya ada di 4 indikator ini ya. Jadi 4 indikator itu menunjukkan bahwa ini kategori, tingkatan, jarak, nol absolut. Kategori itu demikian ya, laki-laki, perempuan. Itu hanya kategori aja, 2 jenis. Tidak ada tingkatan di dalamnya bahwa perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau sebaliknya. Jadi dia minus. Minus. Maka bahasa kategori itu ya hanya pengkategorian saja, bahwa tidak ada makna di dalamnya. Kalau ordinal itu sudah ditambahi dengan tingkatan. Misal ringan, sedang, berat pada skala nyeri. Ringan, sedang, berat di skala nyeri itu ordinal. Karena nyeri ringan itu mempunyai tingkatan lebih rendah daripada nyeri sedang. Nah itu ordinal. Nah nominal dan ordinal ini disebut secara keseluruhan namanya kategori. Sedangkan interval, selain dia punya tingkatan, dia punya jarak, tapi nggak punya nol absolut. Ya, artinya nol absolut itu dia kalau ada angka nol itu nolnya nggak bermakna. Beda dengan rasio. Jadi perumpamaan nol absolut itu ya, kalau ada kadar glukosa darah nol, ada maknanya nggak? Nol ada, yaitu nggak ada gula sama sekali. Jadi itu secara rasio dan interval. Jadi, nah maka kemudian interval dan rasio itu disebut sebagai numerik. Jadi itu penjelasan dengan skala data. Nah sekarang yang apa itu, Pak? Yang interval. Ya, yang interval ya. Atau jarak. Oke, yang dimaksud dua-duanya ini dalam prestasi ini. Halo? Nah, kalau yang di sini pencontohannya jarak, Mas. Jadi, misal kadar gula darah 561.
responden lainnya 450. Ya ini menunjukkan ada jarak. Kalau kategorik dengan ringan, sedang, berat itu nggak bisa terlihat jaraknya. Nah dia hanya kategori, ringan, sedang, berat bisa kita deskripsikan jaraknya? Nggak akan ketemu kan? Nggak akan ketemu karena dia hanya kategorik saja. Dan ada makna di dalam ringan, sedang, berat. Tapi nggak ada jarak di situ. Karena nggak nomor, nggak angka. Kalau ini nih kelihatan 561 ke 450 itu ada jaraknya terlihat. Bedanya di nol absolut tadi itu. Jadi nolnya bermakna ya, bahwa ketika ada nol berarti dia tidak. Intinya bermakna. Nol di gula darah ya berarti tidak ada gula darah. Dan seterusnya. Saya kira itu untuk penjelasan dan mestinya sudah selesai di ini ya. Pak. Ya. Mohon izin tanya Pak. Silakan. Kalau D3 dulu itu kan kita masuk ke gambaran ya Pak ya. Oke. Kalau S1 kita ke korelasi hubungan pengaruh seperti itu. Jika dikaitkan dengan yang Noir tadi Pak, jika dikaitkan dengan Noir kan masih ada nih jenjang di atas kita itu yang S2, S3. Apakah ada ketentuan juga untuk kita itu, apakah kita hanya nominal ordinal, apakah hanya sampai di ordinal saja, ataukah bisa sampai ke nominal ordinal sampai ke rasio dan seterusnya gitu Pak? Nggak ada ketentuan, boleh-boleh saja. Iya. Jadi bedanya kalau S1 itu penelitian S1, S2, S3 ya Pak ya. Secara metodologi sama, cuman bedanya adalah di capaiannya. Kalau skripsi S1 itu menguji konsep yang sudah ada, diambil dari dua variabel, dua konsep itu baru diuji. Yang kemarin saya sebut. Apakah memang demikian? Kemudian kalau S2 itu saya lupa urut-urutannya. Tapi kalau S3 pada akhirnya menemukan konsep. Itu berbeda. Jadi kalau di disertasi S3 itu capaiannya harus menemukan konsep. Kalau S1 masih menguji konsep. Nah, S2 ini saya lupa apa bahasanya gitu. Tapi bahwa dia dilewati, harus di strata S3 nanti di disertasi itu menemukan konsep. Ya, menemukan teori atau konsep. Bedanya kan kalau di pembelajaran falsafah itu kan ada level of theory itu ya, dari yang philosophical theory, kemudian grand theory, middle range theory, practical theory. Kita banyak, sementara orang-orang kita itu banyak menemukannya di practical theory. Tapi yang ke arah grand theory yang posisinya abstrak itu jarang sekali masih. Makanya kan kita hanya mengenal tentang teori Florent Nightingale, Hildegard Peplau, kemudian Virginia Anderson, ya karena orang-orang itu kan yang punya teori grand teori itu. Artinya semua teori dan konsep itu kan sudah ditemukan dulu, ini plafonnya di atas. Kita menemukan teori itu sudah dalam bentuk turunannya. Nah, maka di disertasi atau S3 itu menemukan teorinya, tapi sifatnya masih practical teori ya. Tapi itu pun sudah teori baru ya, karena sampai dengan saat ini belum ada yang menemukan teori yang selevel dengan grand teori Florent Nightingale dan seterusnya, itu belum pernah ada. Gitu ya Pak Indri tadi ya. Nah, maka ya, Pak. Terima kasih banyak. Siap. Jadi kalau di hasil studi pendahuluannya itu, hasil di D3 itu mau dikembangkan, ya sebenarnya tinggal cari satu variabel lagi Pak. Nanti satu variabel lagi, entah dia yang di D3 itu posisinya dia sebagai apa. Apakah ada konsep yang menyebutkan bahwa variabel yang sudah ditemukan saat D3 itu yang di posisi apa, bisa di posisi X atau bisa di posisi Y. Kemudian cari fenomenanya ya. Kalau fenomenanya sampai sekarang masih berlanjut di situ, jadi Pak Hendri bisa cek lagi itu. Maka saya harus nambah di variabel X-nya atau variabel Y. Jangan-jangan dulu yang D3 itu variabel terdampaknya, berarti kita bisa cari variabel penyebabnya dan seterusnya ya. Bisa itu dilanjutkan kalau memungkinkan.
Asal fenomenanya masih ada, syaratnya itu aja dulu. Yang kemarin. Kalau dulu itu ngambilnya gambaran tingkat stres dalam penyusunan proposal penelitian. Iya. Sekarang maunya gimana gitu ya? Jadi misal itu berlanjut, Pak Hendri kan sulit nih mau ketemu dengan teman-teman. Ya, saya kira itu judul spontan pada saat itu kali. Sekarang kalau Pak Hendri sudah bekerja di rumah sakit, ya cari aja fenomena sekitar yang sambil menyelam minum air tadi, sekalian membenahi dengan temuan SOP-nya dan seterusnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Bahwa tidak jarang produk dari penelitian teman-teman Prox itu SOP-nya modulnya dijadikan SOP di ruangan ya. Tentunya diujikan, dipresentasi dulu. Saya kira ya harus confident dengan data yang didapat. Selama itu dilakukan benar ya harusnya kita confident dengan yang didapat. Saya kira demikian. Kita lanjut ke ini. Pak Denny dilanjut. Kalau menurut saya ini Pak, skala datanya itu interval Pak. Interval angka loh Pak. Kalau hepatomegali itu bagaimana Pak? Hepatomegali. Ya. Pokoknya interval rasio itu angka Pak. Jadi kayak kadar glukosa, kadar kolesterol, kadar asam urat itu masuk di numerik Pak. Entah interval atau rasio nanti tinggal kita lihat. Tapi kalau terkait berarti ordinal Pak ya? Ordinal. Jadi pilihannya dia hepatomegali, tidak hepatomegali. Kira-kira demikian ya kategorinya ya. Apa ada setengah hepatomegali? Kayak kemarin itu. Pak. Besarnya berapa gitu mungkin Pak? Mungkin, tapi kan tergantung konsep tuh. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ngarang membuat kategori sendiri ya. Karena kemarin waktu di Medpen saya akan menjelaskan bahwa misalnya ada rutin dan tidak rutin, kemudian kita buat setengah rutin, kita harus buat indikasi di dalamnya. Menurut konsepnya bagaimana? Jadi supaya tidak serta-merta membuat, ngasih yang tengah-tengah kalau heparnya besarnya sekian senti sama yang sekian senti. Nah, intinya hepatomegali itu pembesaran. Kalau konsep omong kosongnya ya, kita berdasar rasional aja. Pokoknya membesar ya sudah hepatomegali. Tidak ada yang besar, kalau 1 senti lebih besar dari normal hepatomegali, kalau yang 5 senti lebih besar dari normal kita sebut sangat hepatomegali, kan tidak ada ya. Yang jelas pembesaran disebut hepatomegali. Sehingga tadi dia masuk di kategori ordinal ya, karena selain ada kategorinya, ada tingkatan di dalam. Kemudian berpengaruh terhadap kejadian shock, Pak Denny. Untuk shocknya ini shock dan tidak shock, ordinal. Shock dan tidak shock. Berarti nominal Pak, kalau shock dan tidak shock Pak. Ya, jadi kalau menurut Pak Denny, kalau ada makna nggak shock dan tidak shock? Selain hanya kategori. Kalau mungkin dengan tingkat kesadaran mungkin Pak ya, misalkan ada 5 tingkat kesadaran itu mungkin ya ikut ordinal Pak. Ikut ordinal, tapi kalau shock dan tidak shock? Nominal Pak. Nominal. Oke. Gimana yang lain? Untungnya saya kasih untungnya ya. Bentar, saya tutup sih. Oke. Sudah terlihat kembali? Oke. Tabel ini kelihatannya Bapak Ibu. Untungnya di tabel uji hipotesis ini dia mengabaikan rasio interval, mengabaikan ordinal nominal ya. Jadi dia sebut kategori di posisi ini. Jadi kita akhirnya nggak perlu bingung, Pak, kalau interval kita mau cari. Ini yang dimaksud jenis-jenis uji hipotesis ini ya Bapak Ibu. Nih, kita harus milih apakah mau pakai ini, mau pakai ini, ini banyak sekali. Kemarin kan sudah saya sebut, sekalinya kita salah memilih jenis uji hipotesis,
maka kemungkinan berpengaruh terhadap hasil p-value itu cukup tinggi. Sehingga harusnya ada hubungan menjadi tidak ada hubungan. Dan kemarin kita sudah sebutkan konsekuensi kalau tidak ada hubungan. Apa kemarin itu kan konsekuensinya sudah saya sebut. Karena kita tentunya kalau tidak ada hubungan berarti kita membantah hipotesis. Dari hipotesis itu, padahal dasar penyurunan hipotesis itu adalah konsep. Berarti ketika hasil penelitian kita tidak ada hubungan, maka berarti kita berselisih dengan konsep. Akhirnya pertanggungjawabannya jadi besar. 1, sudah betulkah desainnya? 2, sudah betulkah cara pemilihan sampelnya? Sudah betulkah instrumen penelitiannya? Jadi itu. Tapi tidak perlu khawatir. Makanya kemarin saya jelaskan guideline AHA dari 2005 yang ABC menjadi CAB itu karena dia berselisih dengan konsep. Makanya kemarin saya sebutkan bahwa selama desainnya sudah betul, instrumennya betul, samplingnya betul, kriteria respondennya betul, ya ada yang perlu dipermasalahkan ya. Jadi kita harus confident dengan data yang kita miliki. Sehingga ketika pun ada hasil yang berselisih dengan konsep dan fenomena yang ada, itu tidak ada masalah ya selama pembahasannya betul. Saya kira itu. Jadi ini yang terpenting cara pemilihan ini ya. Oke. Latihan 1 beres. Sekarang latihan 2. Silakan. Siapa yang Pak Fatur Rahman mungkin mau coba Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman enggak konsen. Bu Anita, Ibu. Bu Anita. Oh. Iya Pak. Oke. Silakan ini dikerjakan nih sesuai dengan petunjuknya. Tunjuk 1, tentukan jenis penelitian, observasi apa intervensi dulu. Tunjuknya lihat di grup tuh ya. Supaya enggak lupa, makanya saya screenshot. Sebentar Pak, sebentar Pak. Sambil berpikir bisa di backup Nevi Mayolanda. Ayo ini fresh graduate nih D3. Nevi. Nevi Mayolanda. Nevi. Oke Bapak.
Silakan, itu petunjuknya di mana ya? Yuk, bukan ini observasi apa intervensi? Gimana? Siapa yang sedang Intervensi bicara? nggih. Intervensi. Evi, silakan. Evi. Mohon maaf Bapak, pertanyaannya bisa diulangi. Ada di grup petunjuknya. Ada di grup WA. HP-nya dibuat Zoom sama dibuat lihat WA, bingung Pak jadinya. Oh. Satu. Jenis penelitian, intervensi apa observasi? Intervensi, Pak. Intervensi. Siapa yang menjawab ini? Bu Nur Hafidah. Oke, Pak. Ya, kelas B. B itu kota ya, Bu? Kabupaten, Pak. Oh, kabupaten. Iya. Oke. Dilanjut, Bu. Setelah tahu bahwa ini intervensi, maka kalau ini jadi judul. Ini judulnya pengaruh mahasiswa aktif dan tidak aktif terhadap tingkat pengetahuan BLS. Oke. Jadi kalau aktif tidak aktif itu nanti ya Bu. Jadi kalau aktif tidak aktif itu kategori ya Bu, yang ini ya Bu. Iya. Jadi kategori ini nggak perlu masuk di judul Bu. Berarti kalau jadi judul gimana Bu? Pengaruh mahasiswa aktif terhadap tingkat pengetahuan BLS. Itu aja, Pak. Nanti kalau aktif, tidak aktifnya nggak keluar, Bu. Oh iya. Nah, jadi kalau dia menjadi suku kata yang utama, yang terbagi aktif tidak aktif, berarti apa? Keaktifan ya, Bu ya. Pengaruh keaktifan. Iya, benar. Jadi gitu ya, Bu. Iya, akhirnya kan kita tahu ya, begitu sulit menyusun judul ya. Maksudnya nggak sulit-sulit amat sih, tapi perlu mikir ya. Terus gimana kalau tiba-tiba datang bawa 3-5 judul begitu? Pusing, Pak. Iya, terus ditanya oleh pembimbingnya, ini fenomenanya apa sebelumnya, bermula dari pernyataan penelitian apa. Jadi saya pancing dengan demikian ya, memang harusnya demikian penelitian itu, jadi ada basicnya dulu. Ada fenomenanya dulu. Ini fenomena awalnya ya demikian ini. Dari melihat fenomena sehingga kita bisa membuat pernyataan dan pertanyaan penelitian. Bahwa peneliti ingin membedakan tingkat pengetahuan tentang BLS pada mahasiswa aktif dan tidak aktif. Ini kan bermula dari fenomena. Kok yang nggak pernah ikut kuliah atau yang jarang-jarang hadir, keterampilan BLS-nya gini ya? Apa memang betul ya karena gara-gara itu atau karena faktor lain? Muncullah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sehingga baru dengan melihat jenis intervensi, makanya kemarin saya sampaikan bahasa lazim yang digunakan untuk jenis penelitian observasi dan intervensi. Bahwa pengaruh itu lazim digunakan untuk penelitian yang intervensi. Sehingga bunyinya tadi seperti yang Bu Nur Hafidah sebut ya, pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terhadap pengaruh iya ya, saya kok jadi ngeblank juga. Ini observasi ya. Ini observasi ya. Saya kok malah ngeblank ikut-ikutan. Observasi ya ini ya, bukan intervensi ya. Iya, observasi iya, Pak. Hubungan ya, berarti Pak G. Saya malah kok ikut-ikutan. Ya, hubungan tingkat keaktifan mahasiswa dengan Pengetahuan tingkat pengetahuan BLS ya. Ya. Ini. 2, aktif tidak aktif, nominal apa ordinal?
Kategorik yang jelas ya, kita tidak perlu memperdebatkan itu. Kemudian tinggi, sedang, rendah, ini masih dalam kategori. Sehingga dalam pemilihannya itu nanti akan kembali ke tabel ini ya. Jadi yang kategorik sejak awal ya sudah berarti ada di sini nih, ada di sini. Nah, tinggal kita lihat dia berpasangan atau tidak berpasangan. Saya kira pengajar sebelumnya sudah menyampaikan tentang ini. Halo? Layarnya nggak tampak, Pak. Layarnya nggak tampak? Tampak. Oh, tampak, Chan. Kelihatan, Pak, layarnya, Pak. Gono. Om Chandra. Minta adik HP-nya, Mas. Chandra lihatnya layar yang di sepeda motor. Ya Allah, boten, Pak. Kelihatan ya tabel ini ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kemarin disinggung nggak pada saat kuliah di dosen sebelumnya tentang ini? Ada berpasangan, tidak berpasangan, komparasi dua kelompok, lebih dari dua kelompok. Ada, Dibahas Pak. nggak? Ada, dibahas. Dibahas tapi sempat hilang. Sempat hilang. Kalau sempat hilang biasanya muncul lagi karena sempat hilang muncul. Umur. Oke, baik. Kalau begitu. Jadi, berpasangan tidak berpasangan itu mengacu pada bentar ya. Cek, saya hilangkan. Jadi berpasangan tidak berpasangan itu berpasangan tidak berpasangan itu mengacu pada responden. Ya, mengacu pada responden. Kemudian dua kelompok, lebih dari dua kelompok itu mengacu pada data. Ya, mengacu pada data. Kemudian penjelasannya seperti apa? Saya sebutkan demikian. Contoh di judul ini ya. Contoh di judul. Jadi aktif, tidak aktif. Akan ada dua jenis mahasiswa. Ya, mahasiswa yang aktif dan tidak aktif. Ini disebut tidak berpasangan karena respondennya tidak sama. Sehingga tidak berpasangan. Ya. Halo? Gitu ya, bisa diterima ya. Oke. Iya. Kemudian tentang tingkat pengetahuan. Nah, itu dua kelompok, lebih dari dua kelompok. Nah, jadi kita akan punya berapa kelompok data? Nah, dua kelompok data. Ya, dua kelompok data. Yaitu data tentang tingkat pengetahuan pada mahasiswa yang aktif dan pada mahasiswa yang tidak aktif. Maka secara pemilihannya adalah demikian. Ya, sehingga judul tadi itu tidak berpasangan. Nah, untuk yang kategorik ini kan ada garis tengah nih. Tambah mineral 1. Tapi yang tidak kategorik, tapi yang tidak kategorik itu nggak ada garis tengahnya, dia ngelos. Berarti untuk yang kategorik ini langsung dipilih dalam satu kotak penuh. Ya, sedangkan ini terpisah nih karena ada garisnya. Jadi pada penelitian kategorik tidak, dia mengabaikan dua kelompok dan lebih dari dua kelompok. Nggak ada urusan sama itu. Yang penting membuat kategori berpasangan atau tidak berpasangan, begitu aja, tinggal memilih. Berpasangan itu mengacu pada responden. Jadi kalau respondennya sama, yang sama seperti apa? Ya, yang prepos itu, misal peneliti datang memberikan intervensi berupa edukasi. Jadi edukasi, mengaruh edukasi bla 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 terhadap tingkat kepatuhan. Lalu apa yang diukur? Bagaimana cara mengukur kepatuhannya? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa edukasinya berpengaruh terhadap kepatuhan? Ya, diukur dulu kepatuhannya sebelum diberi edukasi. Lalu diberi edukasi sesuai dengan dosisnya, berapa kali, berapa lama durasinya, dan lama pemberiannya.
Baru setelah itu diukur lagi pos. Pertanyaannya adalah, apakah responden yang diukur sebelum intervensi dengan yang sesudah intervensi sama? Sama ya. Berarti itu disebut berpasangan. Berpasangan. Pokoknya selama respondennya satu, itu berpasangan. Kalau respondennya menjadi dua kategori, yang tadi itu aktif tidak aktif, itu disebut tidak berpasangan. Nah, bagi penelitian kategori, nah, di sini ada garis, tapi yang sini tidak ada garis. Ya, jadi penelitian yang kategorik sejak awal intervensi, maka pilihannya banyak: McNemar, Cochrane, Marginal Homogeneity, Wilcoxon, Friedman. Panduannya menggunakan tabel B kali K dan P kali K. Nah, jadi itu penjelasan. Maka kalau ini menjadi judul hubungan mahasiswa aktif, hubungan keaktifan mahasiswa mengikuti kuliah dengan tingkat pengetahuan BLS. Ya, ini berpasangan atau tidak berpasangan? Tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Kalau yang latihan 1, hubungan hepatomegali dengan kejadian shock, berpasangan tidak berpasangan? Tidak berpasangan. Tidak berpasangan karena ada pasien atau responden yang hematomegali, ada yang tidak hepatomegali. Berarti respondennya tidak sama. Oke, sekarang latihan 3. Silakan. Martina Aida. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, silakan. Dari awal sesuai petunjuk yang saya share di grup. Saya mau buat kopi dulu. Ya, sebentar. Jenis penelitiannya observasi, Pak. Yakin observasi. Iya. Ya, yakin observasi. Yakin, Pak. Ada yang tidak sependapat? Ada yang tidak sependapat? Kok menurut saya intervensi, Pak. Oke, itu yang tidak sependapat. Ada yang lain? Intervensi kayaknya, Pak. Intervensi, kayaknya bisa dibuang, Bu. Iya, Pak. Ya, yang yakin gitu ya. Iya, Pak. Iya, intervensi. Oke, Martina intervensi ya. Sementara saya terima yang intervensi. Maka silakan disusun judulnya. Mbak Martina dilanjut. Susun jadi judul. Bentar, Pak. Susun judul ternyata butuh waktu ya. Maka ini diulang-ulang. Makanya jadi bingung kalau ada mahasiswa datang langsung bawa 5 judul itu. Pengaruh. Cocok. Terusane, Om. Awalnya pengaruh, terusane. Yo lanjut no Mbak Tina. Pengaruh bla 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 bla. Aku yang bingung. Ya bodoh. Kalau ini fenomena, lalu Anda sebagai peneliti melihat itu. Kayaknya orang sini ini perlu diberi supaya kemampuan dalam
evakuasi cepat ada peningkatan. Sementara pupuk bawang gara-gara layar tidak tampak. Kok enggak tampak terus ya, Mas? Nggak paham. Mohon izin Pak, mungkin bisa gini judulnya, pengaruh Silakan. simulasi evakuasi bencana gunung meletus terhadap perubahan kemampuan masyarakat di sekitar Semeru dalam evakuasi cepat. Wih, mantap. Mantap ya. Mantap. Pengaruh 110, Mbak. pengaruh simulasi atau pengaruh Selawe, pemberian simulasi evakuasi bencana gunung meletus terhadap kemampuan masyarakat Masyarakat di sekitar atau Semeru dalam dibalik ya, atau dibalik terhadap kemampuan evakuasi cepat masyarakat di sekitar wilayah Semeru. Jadi subjeknya harus sasarannya harus di belakang objek penelitian. Jadi sip ya, masuk. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 3. Mengenai apa yang nomor 3 itu? Nomor 3, variabel penelitian. Variabel penelitian. Tak apa-apa, tak tunggu. Oke, bagus, cepat jadi variabel Y. Simulasinya ya, dia dependennya. Oke, masuk. Lanjut. Skala data. baik, cukup, kurang, Pak. Baik, cukup, kurang untuk kemampuan evakuasi cepat. Ordinal ya, kategorik ya. Kemampuannya sudah ditulis itu Pak, jadi baik, cukup, kurang ya. Skalanya kategorik. Oke, kemudian parametrik tes atau non parametrik tes. Parametrik tes atau non parametrik tes? Non parametric test. Non parametrik tes. Ya, karena kategorik ya sudah ya. Posisinya kan dia sudah kategorik. Kemudian, baru kemudian kita harus menentukan uji hipotesisnya dari ini, yang ini. Oke, kira-kira respondennya berpasangan atau tidak berpasangan? Berpasangan, kan orang sama, masyarakat Semeru. Oke, orang sama. Sip, sudah mulai mengerti ya. Berpasangan. Jadi respondennya sama. Yang diukur kemampuan evakuasi sebelum diberi simulasi adalah orang yang sama atau responden yang sama dengan yang diukur saat setelah intervensi. Maka disebut berpasangan. Karena dia kategorik sejak awal, maka dipilih kolom ini. Nah, jenis penentuannya menggunakan P kali K. Jadi berpasangan P kali K. Itu oke, sampai sini cukup ya. Sampai nanti kita harus milih McNamara, Cochrane, itu kan harus pilih salah satu. Nanti ada lagi. Yang penting sudah nyantol dulu bahwa ini berpasangan, kategorik. Oke, dilanjut. Sekarang ke latihan 4. Monggo. Latihan 4.
termasuk intervensi, Pak? Oke, intervensi. Bukan, Pak. Ada yang Observasi. menyanggah? Observasi, Pak. Observasi, siap. Yang nyebut observasi siapa? Martina. Saya lagi. Iya. Silakan. Intervensi, meningkatkan keterampilan. Intervensi atau observasi? Intervensi, Pak. Intervensi, Pak. Intervensi, Soalnya ada meningkatkan intervensi. keterampilan, Pak. Dan mempengaruhi nanti. Martina intervensi ya, kalah lagi ya. Saya lihat di variabelnya soalnya terampil dan kurang terampil. Kan sama dengan Ah. aktif dan tidak aktif. Nah, kalau untuk melihat intervensi atau observasi bukan pada skala data ya. Bukan pada skala data. Oke, yang jawab intervensi awal siapa? Tadi. Walida. Siti Walida. Oke, silakan. Bu, dilanjut Bu. Bertanggung jawab Bu. Sebentar, Pak, berpikir. Silakan. Tanggung jawab pada. Nggak enak ini. Tanggung jawab. Ayo aku padamu padamu. Silakan. Sudah betul intervensi. Melihat itu aja sudah mantap ya. Tinggal ngatur susunan judulnya. Mohon izin, Pak. Siap. Pengaruh pemberian edukasi berbasis simulasi terhadap peningkatan keterampilan siswa UKS dalam penanganan Sinkop, Pak. Mantap. Mantap. Mas. Ya. Sip. Gitu ya. Jadi pengaruh edukasi berbasis simulasi terhadap peningkatan keterampilan siswa UKS dalam penanganan pertama Sinkop. Mantap. Kemudian dijelaskan oleh peneliti bahwa variabel keterampilannya itu terampil tidak terampil atau terampil kurang terampil. Ya, ini diukur sebanyak 3 kali, yaitu sebelum pemberian edukasi simulasi, sesaat sesudah edukasi simulasi, dan ada 1 minggu setelah edukasi simulasi. Jadi 3 kali diukur. Maka mempunyai 3 kelompok data, yaitu data tentang keterampilan sebelum edukasi, data tentang keterampilan sesudah edukasi, dan data tentang keterampilan 1 minggu setelah edukasi. Ya Pak, kenapa perlu diukur 3 kali? Ya tergantung peneliti gimana. Berdasarkan konsep. Misal nih pemberian terapi A tidak bisa diukur sesaat setelah pemberian terapinya. Harus diukur 1 minggu setelah supaya efektivitasnya ini baru diserap misalnya. Jadi itu tergantung pada konsep dan keinginan peneliti. Peneliti di sini menginginkan nggak bisa nih hanya diukur saat edukasi, ya pasti dia masih bisa. Saya coba deh 1 minggu setelah itu masih bisa nggak simulasi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini berpasangan atau tidak berpasangan? Berpasangan, Pak. Berpasangan. Pasangan. Oke. Berpasangan karena responden yang diukur sebelum dan sudah sama. Kembali ke tabel ini. Berpasangan. Lebih 2 kelompok. Ya, lebih dari 2 kelompok ya. Tapi karena dia kategorik dari awal, karena di sini tidak ada pembeda garisnya, yaitu ngelos ya. Berarti tabelnya menggunakan P kali K. Nah, penjelasan tentang P kali K adalah demikian. Saya tunjukkan yang P kali K. P kali K. Nah, P kali K. Ya, tabel P kali K itu nah, ini tabel P kali K. Jadi pemilihan. Pemilihannya bagaimana?
caranya yang pertama adalah melihat sistem PP itu pengulangannya. P itu pengulangannya Bapak Ibu. Jadi pengulangan yang dimaksud adalah ini. Jadi pengulangan itu pada cara mengukurnya, frekuensi mengukurnya, berapa kali mengukur. Tadi di judul yang paling terakhir itu, peneliti mengukur tingkat keterampilannya sebelum, sesaat setelah, dan 1 minggu setelah. Berarti dia 3 kali, lebih dari 2. Nah, di P-nya dia lebih dari 2. Sekarang yang K. Nah, kalau yang K itu adalah kategori. Kategori keterampilannya tadi 2 ya, terampil dan kurang terampil. Berarti dia 3 kali pengulangan 2 kategori. Nah, maka demikian, maka yang dipilih uji hipotesisnya adalah Cochrane. Ya, jadi dalam 1P kali K saja ada McNamara, marginal homogeneity Wilcoxon, ada Cochrane, ada Friedman. Sekalinya kita salah harusnya pilih ini, tapi kita pilih McNamara, itu hasil P value-nya bisa berbeda, Bapak Ibu. Bayangkan yang seharusnya dia di bawah 0,05, tapi karena salah pilih jenis uji ini tiba-tiba di atas 0,05, maka hasilnya tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Walaupun bukan berarti tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan itu tidak boleh, ya boleh. Cuman ya itu tadi, pembenarannya jadi lebih berat. Yang ditanya itu nanti sembarang kali. Desainnya gimana ya, kembali lagi yang pernyataan kemarin pada saat metodologi penelitian. Jadi gitu ya, jadi kalau yang diukur pre-post, postnya hanya 1 kali, berarti pengulangannya hanya 2 kali, sebelum dan sesudah. Kemudian lihat variabel Y-nya, kategorinya dibagi 3, oh dibagi 3 ternyata baik, cukup kurang, berarti lebih dari 2 kategori. Maka pilihannya marginal homogeneity atau Wilcoxon. Nah, jadi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum pertanyaan selanjutnya, latihan soal. Pak, izin bertanya. Apa bedanya yang tabel B kali K? Sama sih, tak jadi. Sama P sama K. Yang tadi kan yang parametric test, CIS apa ini, kelompok Kolmogorov. Iya. Ini maksudnya. Satunya Pak, yang dari kategori sini. A, G. Nah, bedanya tidak berpasangan. Oh, langsung pakai yang ini berarti Pak G. Kalau yang tidak berpasangan langsung kategori nominalnya ordinal pakai yang C. B kali K ya, C square. Ini pun 3 ya, 1, 2, 3. Habis ini saya jelaskan. Nah, tadi saya jelaskan yang ini. P kali K. Jadi tadi kan pilihannya Cochrane ya. Nah, di tabel ini kan kelihatan dicampur jadi 1. Maka tadi panduannya yang diagram barusan itu. Kapan pilih McNamara, kapan pilih Cochrane, kapan pilih marginal homogeneity, Wilcoxon, dan Friedman. Tadi, tabel tadi itu. Diagram tadi. Pengulangannya lebih dari 2. Kalau kategorinya lebih dari 2, maka pilihannya. Tapi yang membedakan antara B kali K, di sini P kali K ya, pengulangan kali kategori. Kalau di sini baris kali kolom, B kali K, baris kali kolom. Yang membedakan hanya ini, berpasangan tidak berpasangan. Kayak tadi mahasiswa aktif dan tidak aktif terhadap tingkat keterampilan BLS. Aktif tidak aktif. Ya, aktif tidak aktif. Berarti ada 2 jenis responden. Yaitu responden mahasiswa yang aktif dan responden mahasiswa yang tidak aktif. Maka dalam biostatistik itu disebut tidak berpasangan. Sehingga pilihannya harus di sini. Harus di chi-square, jadi bunyinya chi-square ya, bukan chi-square, tapi chi-square, Fisher sama Kolmogorov-Smirnov. Itu. Silakan. Ini.
Silakan. Itu bisa untuk intervensi. Satu. Ya. Ya, sederhananya demikian. Kalau berpasangan itu responden, jadi berpasangan itu, nah ini clue berikutnya ya, penyederhanaannya. Rata-rata atau mayoritas penelitian intervensi, mayoritas berpasangan. Karena rata-rata dia mengukur variabel yang sama di pre dan post, di sebelum dan sesudah intervensi. Rata-rata. Tapi ada intervensi yang tidak berpasangan, yaitu tadi yang seperti Bapak singgung tadi, yaitu apabila menggunakan dua grup. Grup yang diberi perlakuan dan grup yang tidak diberi perlakuan. Sama-sama intervensi. Ya, kemarin contoh waktu metodologi kemarin tentang hipnoterapi ya, terhadap penurunan skala nyeri saat rawat luka. Kalau kita nggak bisa memberikan hipnoterapi itu di tengah-tengah, kita stop ya. Kita maunya mempertahankan yang berpasangan. Jadi sebelum di hipnoterapi, kita rawat luka, terus pasien mengalami nyeri. Kemudian kita hentikan, kita beri hipnoterapi. Nah, padahal setelah hipnoterapi, rawat lukanya tinggal tahapan memberi kasa dan membungkus. Ya pasti nggak nyeri ya. Akhirnya kan menjadi pertanyaan, sebenarnya yang berpengaruh itu hipnoterapinya atau memang tahapan rawat lukanya yang sudah selesai. Maka yang harus dilakukan adalah memilih responden, kemudian membaginya menjadi dua grup. Yaitu grup yang diberi perlakuan, yaitu diberi hipnoterapi, kemudian grup yang dikontrol saja tanpa ada perlakuan apa-apa. Itu intervensi tapi tidak berpasangan. Tapi hampir semua penelitian intervensi itu berpasangan. Itu clue ya. Itu clue-nya. Untuk intervensi. Jadi pemikiran Bapak tadi, penyederhanaan bahasanya adalah demikian. Gitu ya, Pak? Ya. Siap. Yep. Betul, betul. Jadi observasi itu hanya mengobservasi. Kejadian fenomenanya sudah ada. Kejadian fenomenanya sudah ada, dua variabel itu kita observasi. Ya, cuman sama-sama observasi, pendekatannya berbeda. Ada macam-macam pilihan kayak kemarin yang penelitian dengan judul kerutinan ANC dengan kejadian BBLR. Itu observasi juga. Rutinan ANC-nya memang sudah berjalan, BBLR-nya memang fenomenanya ada. Tapi untuk penelitiannya kan kita nggak bisa untuk penelitiannya kan kita harus putar otak untuk memilih pendekatan desain yang tepat. Kita nggak bisa menunggu 9 bulan untuk tahu bayinya BBLR atau tidak. Karena juga kita bisa menyimpulkan dia rutin ANC atau tidak setelah 9 bulan terlewati. Ya, ANC rutin itu kan kalau minimal 4 kali, trimester 1, trimester 2, trimester 3, dan yang insidental ya. Dan itu kita harus 9 bulan gitu, maka kita harus putar otak. Kalau enggak nanti terjebak dengan penelitian sendiri. Maka yang bisa dilakukan sama-sama observasi, yaitu dengan retrospektif. Dicari dulu bayi-bayi yang BBLR, kemudian ditanya dulu riwayat ANC-nya bagaimana. Itu boleh, sama-sama observasi. Ada yang cross-seksional, jadi kejadian yang terjadi, ada fenomenanya diukur pada waktu yang sama, ya, variabel 1 dan variabel 2-nya. Gitu. Ya, kemudian maka saya lanjutkan, rata-rata penelitian observasi itu tidak berpasangan. Rata-rata ya, bukan tidak ada yang berpasangan. Tapi rata-rata penelitian observasi itu tidak berpasangan.
Seperti tadi contohnya yang di kasus ini tadi. Nah, kasus ini. Jadi kasus ini menunjukkan dia observasi tidak berpasangan, bahwa ada mahasiswa aktif dan ada mahasiswa yang tidak aktif. Dari sisi responden ini tidak berpasangan karena bukan orang yang sama. Gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaannya, berarti ini pada tabel ini dia tidak berpasangan. Nah, dia tidak berpasangan dan sudah kategorik sejak awal. Nah, maka pilihannya adalah non-parametric test yang bawah ini. Nah, lihat ya. Berarti dia masuk di B kali K, tabel B kali K. Baris kali kolom. Nah, kalau tadi intervensi berpasangan. Rata-rata. Tinggal dilihat dia kategorik atau numerik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi, nah lalu kemudian yang baris kali kolom itu bagaimana? Kan di sini ada 3 nih. Chi-square, Fisher, Kolmogorov, Smirnov. Bagaimana cara memilihnya? Nah, sebelum mendapatkan data, artinya ketika Bapak Ibu menyusun proposal, uji utama yang harus dipilih adalah jadi uji utama yang harus dipilih adalah chi-square. Itu uji utama yang wajib dipilih. Nah, Pak, jadi ini. Silakan. Mohon izin. Enggak. Nanti ketika sudah dapat pembagian pembimbing, alat-alat ukur itu dikasih masukan nggak sih Pak sama pembimbingnya? Oh, kamu harus pakai ini gitu Pak. Lebih tepatnya kita dulu yang menyusun. Peneliti dulu yang menyusun. Berdasarkan kaidah seperti yang diajarkan hari ini. Lalu direncanakan dalam proposal, baru kemudian bimbingan. Jadi bimbingan tuh ada model atau ada yang sudah direncanakan. Benar salahnya dilakukan melalui pembimbing. Siap Pak. Siap. Nah, jadi gitu ya. Pembimbingnya dibagi kapan nih Pak? Sudah semangat-semangatnya ini Pak? Ya belum lah. Masih blok 1. Ya, Chandra. Iya, blok 1. Tapi biasanya nanti di blok 2 ya. Di semester 2 apa di blok 2? Semester 2. Semester 2 baru keluar. Nah, nah, setelah ini kan sudah blok 1. Biasanya blok 1 itu hanya 4 bulan ya atau 3 bulan. Setelah itu, setelah UAS blok 1 baru biasanya keluar SK pembimbing. Kalau pembimbingnya Pak Kusir aja. Ya, enggak apa. Apalagi Chandra. Boleh Pak Kuscan. Iya. Lanjut. Keren kok sudah. Lanjut di B kali K ya, baris kali kolom. B kali K. Yang tadi itu, yang tidak berpasangan. Saya ulang sekali lagi petunjuknya ya. Penelitian observasi, awalan kata judulnya secara lazim diawali dengan hubungan, kata tengahnya dengan. Kalau intervensi, awalan katanya lazim dimulai dengan pengaruh. Kemudian kata sambungnya terhadap. Itu lazim, bukan mutlak, lazim. Jadi kalau ada penelitian observasi yang diawali dengan kata pengaruh, secara syariat tidak ada masalah. Ya, secara syariat ya, karena tidak ada hukum yang mengatur itu. Tapi secara kelaziman, orang akan berpikir bahwa penelitian itu intervensi. Lalu orang akan mulai melihat di mana letak intervensi. Maka sebaiknya menggunakan kata yang lazim. Kalau observasi, hubungan. Kalau intervensi, pengaruh. Supaya dari awal, karena mindset orang yang sering bersinggungan dengan penelitian itu mindsetnya sudah demikian. Ya. Kemudian rata-rata setiap penelitian intervensi itu berpasangan karena rata-rata desainnya itu pakai pendekatan one group, satu grup. Jadi diukur sebelum dan diukur sesudah dengan orang yang sama.
itu disebut berpasangan. Selanjutnya untuk penelitian observasi atau hubungan yang judulnya dimulai dengan kata hubungan, rata-rata tidak berpasangan. Bukan wajib, tapi rata-rata tidak berpasangan. Karena sejak awal respondennya sudah berbeda. Contoh penelitian yang barusan ya terkait dengan keaktifan mahasiswa dan tingkat kemampuan dalam keterampilan BLS. Keaktifan bagi menjadi dua, aktif tidak aktif. Maka pilihannya baris kali kolom. Nah, di baris kali kolom itu ada pilihan chi-square, ya, ada pilihan chi-square, nih, ada pilihan Fisher, ada pilihan Kolmogorov. Pak, di proposal kan harus menentukan itu di bab 4 itu jenis uji hipotesis apa yang akan direncanakan untuk data ini. Ya, yang harus dipilih adalah yang paling utama adalah chi-square dulu. Chi-square itu menjadi pilihan utama. Sampai kapan? Sampai ada data dan ada kategori namanya nilai expected ya. Nah, seperti apa penjelasan dari baris kali kolom itu? Ya ini, contohnya demikian lah ya. Ada judul penelitian yang meneliti tentang hubungan perilaku merokok, variabel X, dan variabel Y-nya tentang kesuburan. Perilaku merokoknya ditulis merokok tidak merokok, subur tidak subur. Barisnya adalah ini baris, ini baris, kemudian ini adalah kolom. Ya, jadi disebut tabel B-nya 2, tabel kolomnya 2, maka disebut 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Tabelnya adalah 2 kali 2. Karena kategorinya memang hanya ada tidak merokok sama merokok, ada subur tidak subur. Mungkin Pak, kita buat yang setengah merokok. Ya, harus tanggung jawab dengan indikasi di dalam. Apakah yang tidak merokok berarti tidak sama sekali, tapi ada yang merokok Pak cuman jarang, 1 bulan hanya 1 kali, apakah masuk setengah merokok? Ya intinya yang menghisap rokok ya disebut merokok, yang tidak menghisap rokok berarti tidak merokok, itu aja, jadi mutlak ya, mutlak berarti 2 kali 2. Kemudian ada subur, ada setengah subur, ada tidak subur. Saya rasa ya subur dan tidak subur, jadi itu penjelasannya. Maka ini disebut masuk dalam tabel 2 kali 2. Tabel kali 2 kali 2 itu maka ini. Nah, meskipun 2 kali K, 2 kali K nih ya. K itu artinya lebih dari 2. Lebih dari 2 itu apa ya? Misal tadi keaktifan mahasiswa. Saya kembalikan ke contoh ini. Nah ini ya, nih. Yang ini, ya ini kan hubungan ya keaktifan mahasiswa. Jadi aktif tidak aktif ini sebagai B atau baris, karena itu 2 kategori, hanya 2 kategori maka 2. Ini K-nya, tingkat pengetahuan ini K, kolom. Kolomnya ada berapa? Tinggi, sedang, rendah. Berarti K-nya lebih dari 2. Karena 3. Maka tabelnya 2 kali lebih dari 2. Nah, ditulis dalam biostatistiknya adalah 2 kali K. Maka kalau ini tabel 2 kali K, maka ini kalau tabel 2 kali K, sehingga berlanjut ke sini. Ya, kalau tabel 2 kali K, sehingga pilihannya ini. Pilihannya ini, kalau 2 kali K. Tapi karena kita belum, jadi syaratnya itu ini ya. Syaratnya itu nilai expected dari 2, lebih, kalau kurang dari 5. Jadi uji utamanya itu, uji utamanya itu chi-square. Nih,
Uji utamanya chi². Yang ini, uji utama. Baik 2 kali 2 maupun 2 kali lebih dari 2. Uji utamanya chi². Nah, uji utama ini uji rencana pada saat proposal disusun, gitu ya. Kemudian sampai terbukti. Apa yang membuktikan? Yaitu nilai expected. Nilai expected ini hanya bisa keluar dan diuji setelah kita punya data. Makanya ketika proposal kita belum punya data, semua semua uji utamanya mengacunya pada chi². Setelah kita punya data, dicari dulu nilai expected atau nilai harapan. Kalau lebih dari 5, maka lanjut, tetap chi². Tapi kalau kurang dari 5, dilihat. Kalau tabelnya 2 kali 2, maka lari ke Fisher. Tapi kalau tabelnya 2 kali 3, maka lari ke Kolmogorov-Smirnov. Artinya apa? Bahwa uji chi² itu hanya boleh dilanjut kalau nilai expected-nya lebih dari 5. Nilai angka harapannya lebih dari 5. Gitu, Bapak Ibu. Baru kemudian kalau nilai expected-nya kurang dari 5, ya ini uji alternatifnya. Fisher sama Kolmogorov, tinggal dilihat baris kali kolomnya. Tinggal dilihat. Kalau yang tadi itu, yang keaktifan mahasiswa dengan keterampilannya itu kan 3 ya, di sini ya. Berarti dia masuk dalam Kolmogorov 2 kali 3, karena tingkat keterampilannya tadi dibagi 3, tinggi, sedang, rendah. Nah, berarti 3. Nah, uji utamanya tetap chi². Setelah diuji ternyata nilai expected-nya di bawah 5. Nah, maka kalau di bawah 5, akhirnya dia harus ke Kolmogorov-Smirnov. Itu ya Bapak Ibu. Silakan. Yang bingung boleh tanya. Yang nggak bingung, silakan. Ya, itu pakai SPSS, Pak. Pakai SPSS. Jadi pakai SPSS yang kemarin dipraktekkan. Jadi tapi kita harus punya data dulu. Kita harus punya. Gini aja, maksud saya demikian. Kalau Bapak Ibu yang dimaksud ingin tahu, dan itu pasti akan kejadian dengan akan melakukannya. Di YouTube banyak. Kan gini ya, maksud saya tidak menyederhanakan pertanyaannya dengan, tapi bahwa pada saat pengolahan data nanti pun ya akan ada pembimbing yang mengawal. Pertanyaannya adalah, jadi kalau sama sekali tidak mampu melakukan, karena SPSS itu hanya software ya, cara kliknya itu sama aja dengan kayak kita punya software, kemudian kita berikan ini harus klik ini, supaya memang betul itu ujinya uji chi² dan mendapatkan nilai expected. Itu semua sudah ada panduannya, karena itu hanya software ya Pak, program saja. Yang terlebih itu adalah pemilihan Fisher-nya itu dan Kolmogorov-nya. Artinya kita bisa baca, oh ini nilai expected-nya di bawah 5, berarti jangan lanjut Fisher. Bagaimana untuk mengetahui nilai expected? Ya nanti bisa diklik sesuai dengan panduannya. Jadi di YouTube ada panduan. Kalau cara uji cara chi² dan mengetahui nilai expected. Nah itu nanti di YouTube ada. Nilai expected tuh begini Pak, yang di bawah 5 itu ya. Jadi sebentar saya masukkan ke sini. Ya. Oke. Ya. Dari
Nah, tuh. Ini ya. Cek. Oke. Jadi kalau tadi aktif, di sini tidak aktif. Maka barisnya 2. Kemudian tadi yang ini tingkat pengetahuan. Ini ya tingkat pengetahuannya, tingkat keterampilannya ya. Tinggi, sedang, rendah. Oke. Maka berapa tabel yang dihasilkan? 3 ya. Selnya yang dihasilkan 3. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Atas kategori ini, maka menghasilkan 6 sel. Nah, nilai expected itu akan muncul di setiap selnya. Ya. Yang disebut nilai expected lebih dari 5, disebut nilai expected lebih dari 5 apabila lebih dari 50% sel. Misalnya sel ada 6, maka dia boleh lanjut uji utama chi-square itu kalau minimal ada 4. Intinya lebih dari 50%. Ada 4 yang nilai expected-nya di sini itu semuanya lebih dari 5. Atau malah ke semua tabel lebih dari 5 itu lebih bagus. Berarti dia lolos untuk lanjut tetap chi-square. Kalau tidak, misal yang nilai expected-nya hanya ada 2 sel, yaitu sel 1 dan sel 2. Yang lain di bawah 5, 3,4, 4,8, 2,9, 1,9. Nah, ini kan di bawah 5 nih nilai expected. Nah, dan hanya ada 2 sel. Mayoritas dari 6 sel itu hanya 2 yang di atas 5. Maka dia tidak boleh lanjut dengan chi-square. Harus turun kemana? Perhatikan, karena di sini 2, di sini 3, maka 2 kali lebih dari 2, yaitu dalam hal ini adalah 3. Berarti ujinya adalah Kolmogorov-Smirnov. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk lanjut chi-square. Itu ya, Bapak Ibu. Ini saya sudah jelaskan dengan cara mencoret-coret. Silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Cukup? Mungkin Pak. Silakan. Itu kan yang pakai yang tidak berpasangan nih, yang observasi nih. Kalau yang pakai intervensi gimana Pak? Kalau yang intervensi tadi pakai P kali K yang pengulangan kali kategori itu. Pilihannya ada McNamara, Cochrane, Wilcoxon, Friedman. Tadi yang penjelasan pertama itu. Nilai expected-nya itu enggak ada yang lebih dari 5 atau kurang dari 5 atau gimana Pak? Kalau untuk yang berpasangan tidak ada. Jadi yang expected itu hanya untuk B kali K, baris kali kolom, yang penelitian observasi. Itu ya, Mas Santo tadi. Iya Pak. Ya, silakan. Ini ada yang share uji ya, share video untuk expected count uji chi-square. Jadi memang cukup sederhana ya di YouTube tuh panduannya aja. Ya tadi itu yang saya sebut, karena SPSS itu aja kayak kita punya program baru harus klik ini klik itu ya, ikut ini aja panduannya. Sampai sekarang pun saya sulit untuk menghafal
alur klik-kliknya itu. Jadi saya kadang masih buka buku panduan khusus SPSS. Yang terpenting adalah setelah expected itu keluar, kita harus bisa menentukan kita akan lanjut dengan uji chi-square itu atau kita kita pakai uji alternatif lain. Itu Bapak Ibu. Adakah yang sudah berpikir bahwa uji saya nanti akan pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu yang dimaksud adalah ini. Jadi sudah bisa sekarang sudah bisa kira-kira nih uji kita itu dari tabel-tabel itu akan pakai mana. Kemarin kan sudah dijelaskan sebagian yang uji T tidak berpasangan, one way, ya oleh Bu Titi atau Pak Nanto itu. Untuk cara-cara memilihnya sama aja. Saya hanya kebetulan membahas yang tidak berpasangan tapi yang kategorik ya, tidak berpasangan dan yang kategorik sehingga di posisi ini. Kemudian yang tadi yang ditanyakan barusan terakhir tentang intervensi yang berpasangan, maka ujinya ini P kali K. Ada banyak uji ya, McNemer, Cochrane, marginal homogeneity, Wilcoxon, Friedman. Bagaimana cara memilihnya? Yang tadi P-nya, pengulangan. Berapa kali kita akan mengukur? Kategorinya itu kategori di variabel Y-nya. Berapa variabel Y-nya? Kalau baik cukup kurang, ya berarti 3, berarti lebih dari 2. K-nya lebih dari 2. Di tabel tadi. Itu ya, Pak Ibu. Sudah jam 10, ada yang bisa kita diskusikan? Oke. Sekarang latihan terakhir. Latihan 5. Oh, ada 2 latihan lagi, sebutkan aja. Sebuah penelitian bertujuan untuk mengukur skor ansietas ibu melahirkan dengan status obstetri. Sebuah penelitian bertujuan untuk mengukur skor ansietas ibu melahirkan dengan status obstetri. Mungkin yang dimaksud ya, yang multipara lah wis bolak-balik meteng, bolak-balik melahirkan, ya biasa aja, dia nggak ada cemas-cemasnya gitu. Misal itu fenomena ya. Nah, fenomenanya demikian. Lalu muncullah pernyataan penelitian, sebuah penelitian bertujuan untuk mengukur skor ansietas ibu melahirkan dengan status obstetri. Mau akan mulai diteliti ini, gitu. Lalu muncullah pernyataan penelitian. Silakan ditentukan sesuai dengan urutannya. Silakan. Siapa yang Bu Anita dicoba. Ya Pak. Pengaruh ansietas. Observasi apa intervensi dulu? Observasi ya Pak. Observasi Pak. Ya. Observasi. Ya, maka kalau observasi lazimnya diawali dengan kata hubungan. Ya, silakan. Jadinya hubungan status obstetri. Mana yang terdampak, mana yang penyebab? Penyebabnya ansietas, Pak. Dampaknya status observatif. Iya, tak, Pak? Kebalik. Dampaknya ansietas. Kebalik. Ya. Iya. Jadi bukan karena cemas terus status obsestrinya bertambah ya, Bu? Oh iya. Iya, Pak. Iya, status. Kalau status obsesi bertambah itu karena bapaknya. Status obsesi. Ya. Dengan Jadi hubungan
Status obstetrik terhadap ansietas ibu melahirkan. Iya. Oke. Berpasangan tidak berpasangan? Berpasangan. Dari mana kok bisa berpasangan? Enggak, tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Jadi kalau mau menentukan berpasangan tidak berpasangan, lihat respondennya. Respondennya pasti bervariasi. Ada yang responden baru primi, ada yang sudah multi. Itu berarti tidak berpasangan karena respondennya berbeda-beda. Oke, maka kalau tidak berpasangan, kategorik apa numerik? Kategorik apa numerik? Numerik Pak. Nah, apabila dua variabel, salah satunya numeriknya di sini kan muncul nih, yaitu skor ansietas. Kita sebutnya skor ya. Kalau sudah bunyi skor, berarti dia numerik. Tapi kalau kita sebutnya tingkat ansietas, ya, kalau sudah bunyinya tingkat ansietas, berarti nanti ada kecemasan ringan, sedang, berat, panik, itu sudah kategori. Tapi di sini sejak awal peneliti sudah menyebutkan skor ansietas. Maka angka yang diinikan. Nah, sehingga kalau sudah angka itu ya sudah numerik. Maka kalau numerik berarti dia naik di atas. Nanti ada kalau status obstetrinya dibagi dua, primi sama multipara, akan ada skor ansietas berapa biji? Berapa jenis? Dua, yaitu skor ansietas pada responden yang primipara dan skor ansietas pada responden yang multipara. Berarti selanjutnya adalah menentukan uji hipotesisnya. Nanti larinya ke sini. Nah, ya sudah ada numerik nih. Ya, mohon diperhatikan. Jadi dia sudah ada numerik. Sudah numerik. Nah, berpasangan atau tidak berpasangan? Tidak berpasangan. Ada dua kelompok data. Ingat ya, kelompok yang dimaksud data, bukan orang. Data tentang apa? Ansietas. Kenapa dua kelompok? Karena ada yang primi, ada yang multi. Berartinya ujinya apa? Uji T tidak berpasangan. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, uji T tidak berpasangan kan sudah dibahas kemarin di pertemuan dengan Bu Titi kalau nggak salah, atau Pananto ya. Jadi itu cara menentukannya. Jadi pastikan ini dulu dipahami dan kelompok-kelompok ini. Kelompoknya bukan responden ya. Yang responden itu yang berpasangan tidak berpasangan. Kelompoknya ini larinya ke data ya, data. Berapa data yang didapat. Nah, itu aplikasinya. Maka kalau latihan 5 itu ditanya uji apa? Berarti uji T tidak berpasangan. Oke, sekarang latihan 6. Silakan, siapa lagi latihan 6? Latihan 6. Soal terakhir. Latihan 6, soal terakhir. Observasi juga ya. Latihan 6. Intervensi Pak ya. Intervensi. Oke, di mana letak intervensinya? Ini kadar HbA1 dengan roadwork diet. Ya, protein workout and diet ya. Jadi kalau jadi judul pengaruh diberikannya rutin work pengaruh dengan perubahan kadar HbA1c. Ya, pengaruh pemberian ya. Pemberian rutin workout and diet terhadap perubahan kadar HbA1c. Ya, intervensi ya. Karena kadar HbA1c itu nggak ada kategori, dia numerik saja. Berarti skala datanya dia masuk di skala data numerik. Oke. Nih, lihat nih ya Bapak Ibu. Diukur 3 kali sebelum, 1 bulan setelah, dan 3 bulan setelah. Ini larinya ke apa ini? Berpasangan. Nah, kalau berpasangannya jelas. Karena sebelum dan 1 bulan. Ya, oke, berpasangan.
Kalau disebutkan begini nih, 3 kali pengukuran. Ini nanti akan punya data tentang HbA1c berapa kelompok? 3. Jadi kalau 3 yang semula berpikiran demikian, bisa terlihat tabel? Nah, jadi nanti akan berpikirannya kalau tadi katanya berpasangan, kalau tadi berpasangan ya. Nah, kan bingung. Awalnya mungkin berpikir uji T berpasangan. Tapi lihat, kita punya data tentang HbA1c lebih dari 3. Kenapa? Karena diukur oleh peneliti 3 kali pengukuran. Sebelum, 1 bulan sesudah, kemudian 3 bulan sesudah. Berarti berpasangan lebih dari 2 kelompok. Bukan uji T berpasangan, tapi repeated ANOVA. Jadi nanti Pak, gimana cara klik SPSS untuk repeated ANOVA? Cari di YouTube. Gitu. Yang penting tahu cara menentukannya. Kan nggak mungkin di YouTube nyari semua jenis uji. Yang mau kita rencanakan ujinya apa. Ya tergantung itu semua. Tergantung desain, tergantung skala data. Skala data salah aja. Tiba-tiba kita milih di sini. Padahal numerik. Itu ya. Kalinya salah ya sudah p-value-nya bisa jadi di atas 0,05. Ya, jadi 0,5% itu batas toleransi ya Bapak Ibu sekali lagi. Untuk penelitian-penelitian yang sifatnya uji klinis itu malah pakai 1%. Jadi kalau 1% dari 100 orang itu hanya 1. Dari 100 orang diberi paracetamol. Kok ada 2 yang panasnya tetap? Ya berarti sudah nggak efektif paracetamolnya. Tapi untuk penelitian yang bukan uji klinis masih pakai 5%. Jadi batas toleransinya lebih banyak. Selama di bawah 5 orang masih dianggap ada pengaruh, masih dianggap ada hubungan. Tapi kalau sudah 6 orang dari 100 itu sudah dianggap tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Jadi itu ya penjelasannya. Adakah yang sudah berpikir saya nanti akan pakai uji apa dari tabel itu? Atau jangan-jangan judulnya belum ada Pak. Judulnya berubah lagi, ternyata buat judul gitu-gitu amat ya gitu. Ya harus gitu. Makanya ada pembelajaran. Jadi nanti yang akan konsul ke pembimbing pastikan jangan konsul judul, tapi konsulkan fenomena yang ditemukan. Baru diskusi ini enaknya mau dibuat observasi atau dibuat intervensi. Kalau Bapak Ibu hanya berpikiran untuk mengobservasi, ya silakan diobservasi. Kalau Bapak Ibu mungkin berpikiran untuk memberikan intervensi, dan ada program-program intervensinya, ya silakan dibuat intervensi. Gitu. Berarti kalau intervensi, tujuan kita sudah berusaha menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu sudah ada, ya kenapa berpikiran hanya untuk melihat hubungannya aja? Kenapa nggak sekalian? Toh masalahnya sudah aktual. Ya buat aja intervensi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya jangan dicari hubungannya lagi. Lagi sudah jelas-jelas secara angka di puskesmas atau di rumah sakit sudah menunjukkan demikian, ya jangan dicari hubungannya aja, dibuat intervensi. Barangkali ada SOP yang bisa dikeluarkan berdasarkan konsep dan seterusnya. Nah jadi gitu kegunaan dari riset itu. Riset itu kan 2 suku kata, read, dan search. Search itu mencari, jadi mencari ulang berdasarkan konsep-konsep yang kita punya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira sekali lagi nggak ada alasan untuk kita tidak meneliti dengan baik dan benar, karena skripsi itu hanya sekali seumur hidup. Setelah itu waktu S2 nanti akan dilanjutkan dengan tesis ya, dan jenjangnya sudah berbeda, capaian dari penelitiannya juga berbeda. Sekali lagi jangan underestimate dengan kemampuan masing-masing. Saya kira pasti, apalagi sudah berada di tempat kerja itu saya kira sudah sangat membantu. Jadi privilege-nya itu, keuntungannya banyak sekali yang bisa didapat ya.
daripada mahasiswa reguler yang tidak tahu kondisi ruangan dan seterusnya tiba-tiba harus meneliti. Ya, jadi mohon izin, jadi jangan underestimate dengan kemampuan sendiri, maksimalkan untuk penelitiannya. Yang sering saya omongkan nih ya, kadang guyonan juga sih dengan mahasiswa proksus bimbingan saya. Bapak Ibu mau kita mengabaikan nih, Bapak Ibu mau dapat dari mana skripsinya, mau punya file sebelumnya, mau diberi temennya, mau beli di siapa. Yang perlu diingat bahwa ketika bimbingan juga tetap akan revisi, maka tetap akan revisi. Jadi kan sebenarnya sama aja. Kecuali bisa menjamin ketika dapat dari orang lain terus tidak ada revisi sama sekali. Buktinya kan juga masih revisi. Artinya kan tetap butuh usaha untuk melakukan itu. Jadi itu yang saya maksud ya. Ya. Setuju nggak Pak Hendri? Setuju Pak. Manut dalane Gusti Allah mawon Pak. Gitu. Jadi makanya kan selalu saya bilang jangan underestimate dengan kemampuan diri sendiri. Kenapa tiba-tiba jadi terbatas gara-gara kuliah sambil kerja? Kan nggak bisa gitu juga. Justru malah Bapak Ibu punya privilege lebih dari tempat kerja itu. Iya, itu privilege menurut saya, bukan kemudian jadi kendala ya untuk kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Ya, itu ya, itu entah motivasi, entah apa itu, kalau dianggapnya. Tapi saya kira untuk teman-teman proktus itu bisa dijadikan pertimbangan ya untuk penelitian berikutnya. Memang karakter nanti ketika Bapak Ibu ditentukan membimbing skripsinya itu, saya koordinator skripsi ya. Jadi nanti ada beberapa cara yang harus dilewati untuk pengajuan judul itu. Judul nanti pakai screening ya, banyak screeningnya. Jadi screeningnya harus 0, nggak boleh ada temuan yang sama dengan judul yang diajukan. Nah nanti variabelnya yang di screening itu variabelnya bukan, karena nanti waktu memasukkan di search engine atau mesin pencari itu, kalau ditulis penuh dengan judulnya pasti nggak ketemu yang sama. Tapi ketika diketik variabelnya, keaktifan mahasiswa dan tingkat ini banyak temuannya, itu sudah nggak boleh dilanjutkan. Nah, screeningnya itu sudah ada nanti pada saatnya akan disosialisasikan. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk biostatistik pertemuan 1. Nanti tinggal 2 kali pertemuan, mungkin di pertemuan berikutnya akan saya jadikan itu. Pak Santo koordinator kayaknya yang menghubungi saya. Itu ya Pak Santo untuk koordinator. Nggih Pak, nggih siap. Siap ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita ada sesi latihan-latihan lagi. Target saya yaitu Bapak Ibu paham cara pemilihan uji hipotesis yang nanti akan dipilih untuk skripsinya masing-masing. Seperti biasa seremonial sebelum perkuliahan diakhiri, silahkan open cam biar kelihatan fotonya. Enak. Oke, saya screenshot 1, 2, 3. Bentar. Ada 3 layar ya. Satu kali lagi. Baik, saya kira cukup. Tetap semangat, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.